صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيت الكرام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud. Saya sebagai mahasiswa PPG Darjat Universitas Jember 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan uji kinerja, yaitu praktik mengajar langsung di kelas, ya, dengan kompetensi dasar saya adalah beriman kepada hari akhir, ya. Dan materi saya hari ini adalah di proses kehidupan manusia di alam akhirat. Nah, demikian perkenalan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semua ya? Kalau sehat, mari kita mulai kegiatan hari ini, pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, sebelum dimulai saya absen terlebih dahulu. Alia Mutiara Fadila, Hadir. Muhammad Subaidi, Hadir. Muhammad Nabil Adiansyah, Hadir. Muhammad Alfian. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya review dulu materi kita apa kemarin? Proses kehidupan yang ada. Ya, proses terjadinya kiamat, ya, dimana kemarin ada kiamat sugro, ada kiamat Kubra. apa ini kiamat sugro? Ciri-ciri kiamat sugro apa ciri-cirinya? Bersinar di mana-mana. Bersinar di mana-mana. Berikutnya tanah longsor. Ada lagi? Ya, tsunami. Berikut Gunung meletus. gunung meletus. Musibah tsunami. Ada lagi? Kejahatan di mana-mana. Kejahatan di mana-mana. Banjir. Ya, banjir. Bencana alam dan lain sebagainya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ya. Alhamdulillah masih ingat semua. Nah, sekarang berikutnya kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Apa ciri-cirinya? Turunnya Dajjal. Ya, turunnya Dajjal laknatullah. Berikutnya Munculnya Imam Mahdi. munculnya Imam Mahdi. Berikut munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, bagus. Ada lagi? Munculnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Berikut ya,
Ya, munculnya matahari dari arah yang berlawanan, yang berarti di situ menutupnya pintu taubat bagi umat manusia. Sebelum kita mulai materi ini, kita hangatkan dulu jiwa raga kita ya, dengan bersama-sama membaca surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk di materi kita hari ini ya. Materi kita adalah proses kehidupan setelah kiamat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan macam-macam kehidupan atau proses hari kiamat. Ya, mulai dari alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul sirat dan seterusnya sampai yaumul jazaa. Ya. Berikutnya, peserta didik mampu mengaitkan antara kehidupan dunia dan alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar dan seterusnya. Yang berikutnya adalah peserta didik mampu menguraikan proses dibangkitkannya manusia dari alam barzakh. Kita uraikan nanti bagaimana proses kebangkitannya. Yang berikutnya adalah peserta didik menggambarkan keadaan manusia di alam barzakh, di alam mahsyar, di alam mizan, di alam hisab, di alam sirat dan seterusnya sampai di alam jazaa. Ya, bagaimana kehidupan di sana kita gambarkan nanti ya melalui definisi-definisi dan perlu gambaran-gambaran yang kita pelajari. Berikutnya, peserta didik mampu membaca dalil naqlinya. Ya, seperti contoh proses kejadiannya seperti kemarin, proses kejadian kiamat dan naqlinya seperti apa. Nah, sekarang proses kehidupan di akhirat dalil naqlinya seperti apa nanti kita bacakan. Ya, berikutnya mampu menerangkan, peserta didik mampu menerangkan dalil tersebut. Ya, dalil yang sudah dibacakan tadi diterangkan artinya, maknanya dan manfaatnya bagi kita apa dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak? Paham? Ya. Baik, kalau paham langsung saja kita ke materi kita hari ini, yaitu proses kehidupan di alam akhirat. Bagaimana proses kehidupan kita di alam akhirat? Ya, di mana nanti akan digambarkan ke dalam 7 poin gambaran. Yang pertama, proses kehidupan kita di alam barzakh atau alam kubur. Ya. Berikut proses kehidupan kita di alam ba'ats atau hari kebangkitan. Bagus. Berikut yang ketiga, proses kehidupan kita di yaumul mahsyar. Apa yaumul mahsyar? Hari dikumpulkannya manusia pada manusia. Ya, hari dikumpulkannya manusia. Ya, dari zamannya Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut yaumul mizan, hari pertimbangan. Setelah itu yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah itu yaumul sirat, ya, yaitu jembatan sirat atau sirat mustaqim. Berikutnya terakhir adalah proses kehidupan manusia di yaumul jazaa, yaitu surga atau neraka. Ya, paham ya? Berikutnya kita simak definisi dari proses kehidupan kita di alam akhirat. Yang pertama, alam barzakh. Alam barzakh. Apa alam barzakh? Silakan dibaca materi kita. Alam barzakh ialah alam kubur, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Ya, alam barzakh itu alam kubur. Apa alam kubur? Yaitu pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, ibarat kita ada di dalam ruangan, ada di luar ruangan. Pembatasnya apa? Jendela atau pintu. Ya, jadi alam kubur itu jendela atau pintu. Pintu kemana? Menuju ke akhirat. Ya, bisa Pak kalau langsung keluar? Nggak bisa, harus lewat pintu. Artinya apa? Kalian harus mati dulu baru bisa masuk akhirat. Ya, kecuali orang yang telah
ditunjuk langsung oleh Allah untuk mengunjungi akhirat. Ya, kalau kita yang harus mati dulu. Mau mati dulu? Ada yang mau mati dulu? Tidak. Sama kalau gitu ya, Pak Guru juga tidak mau mati dulu. Meskipun tidak tahu gambaran di alam akhirat, saya lebih baik tidak tahu daripada saya harus mati terlebih dahulu. Ya. Berikutnya alam ba'ats. Apa alam ba'ats? Alam ba'ats tempatnya dibangkitannya manusia dari alam kubur. Ya, proses dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, setelah kalian mati nanti, ya terguling di dalam kubur, ya nanti kalian akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Bagaimana cara kebangkitannya? Nah, dibangunkan. Siapa yang membangunkan? Yang membangunkan kalian bukan ibu bapaknya, ya bukan saudara kita, ya bukan kita dan lain sebagainya. Malaikat yang membangunkan kita adalah malaikat Israfil, ya itu dengan titipan sangkakala yang kedua. Ya, setelah dititip sangkakala oleh malaikat Israfil, maka dibangkitkanlah kita semua. Ya, nah setelah kita bangkit, baru kita akan digiring menuju ke Yaumul Mahsyar. Ya, digiring ke Yaumul Mahsyar. Digiring ke Yaumul Mahsyar. Ngapain kita di sana? Kita di sana adalah sesuai dengan pengertian tadi bahwa tempat berkumpulnya manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad. Ya, berkumpul kita di sana. Bagaimana proses berkumpulnya? Kita itu diibaratkan berada di sebuah antrian. Ya, kalau kalian berada di bank, ya antriannya hanya beberapa orang. Ya, paling tidak 1 jam atau 2 jam. Ya, tapi di Yaumul Mahsyar yang diantrikan adalah manusia dari zaman Nabi Adam, ya hingga zaman Nabi Muhammad. Jutaan bahkan bermiliar-miliar manusia yang akan menunggu antrian untuk dihisab. Ya, dari sekian jumlah itu memungkinkan waktu yang sangat amat banyak. Ya, dengan waktu yang sangat banyak, mampukah kita menunggu? Nah, apa jawabannya? Yang menjawab mampu atau tidak kita menunggu dalam akhirat itu adalah amal perbuatan kita. Paham ya? Semakin banyak, semakin besar amal ibadah kita, maka akan semakin dipercepat oleh Allah untuk mendapatkan antrian di pertama. Ya, namun semakin banyak amal buruk, amal keburukan kita, maka kita akan berada di antrian paling belakang. Ya, maka dari itu tingkatkan amal ibadah kita agar kita mendapat antrian pertama. Paham ya? Ya. Berikut di Yaumul Hisab. Ya, setelah itu kita dihisab. Apa yang dihisab oleh Allah? Yaitu amal perbuatan kita. Apa saja yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, itu yang dihisab. Ya, perbuatan baik, maka kebaikan apa saja itu bisa ya, misalkan mengabdi orang tua, ngaji, bantu temannya, ya, terus berikutnya sholat duha, ya, mengaji yasin, ya, seperti yang kita lakukan setiap hari dan lain sebagainya. Berikut amal buruknya apa? Itu semuanya akan dirinci. Ya, apa contohnya? Jadi teman, ya, terus apa? Mencuri, merampok, berbuat jahat, memukul temannya dan lain sebagainya. Paham ya? Baik. Untuk selanjutnya saya akan bikin kelompok ya, karena materi kita proses kehidupan kita di alam akhirat ya, kita menggunakan teknik jigsaw ya. Maka dari itu kalian akan saya bentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nah, setelah kita bentuk jadi kelompok, kalian akan mendapatkan materi ya, berupa tayangan video yang akan saya tampilkan nanti ya. Kemudian kalian mendiskusikannya dengan teman kalian ya, mendiskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah kalian diskusikan ya, apa hasilnya nanti kemudian kalian presentasikan. Apa yang dipresentasikan? Mulai dari gambarannya ya, mulai dari dalilnya ya, dan mulai dari prosesnya juga ya. Paham ya? Nah, untuk kelompoknya saya bentuk menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Silakan bisa diputar mejanya membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan ingat tetap menjaga jarak ya. Ya. Saya bagikan materinya ya. Kemudian kalian pelajari, kalian simak, kalian amati ya. Dia amati, setelah diamati
nanti digabungkan dengan tayangan video yang akan saya tampilkan. Paham ya? Ya. Terlebih dahulu saya bagikan materi. Nah, sudah terbentuk 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, sebelum kalian mengamati materi tersebut, saya perlihatkan dulu gambaran proses kehidupan manusia di alam akhirat. Bisa kalian semuanya bisa melihat atau menyimak video yang akan saya tampilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 macam siksa api neraka ini siap menanti para pendosa di akhirat. Sahabat Buddha milenial, di akhirat kelak hanya menghanguskan kulit. Api neraka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membakar kulit orang-orang kafir dihuni oleh manusia dan jin, yakni surga dan neraka. Barang siapa yang baik amal perbuatannya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang buruk amal perbuatannya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sudah kita simak tadi ya gambaran proses kehidupan kita di alam akhirat, ternyata sangat mengerikan ya. Maka kita selalu berdoa minta kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah, dimudahkan perjalanan kita menuju ke yaumul jaza yaitu surga. Ya, amin. Allahumma amin. Nah, langkah kita berikutnya adalah kalau mendiskusikan ya materi yang saya tampilkan tadi ya dengan materi yang saya berikan ya, kalau kolaborasikan, kalau diskusikan dengan teman-teman kalian ya, berikutnya nanti hasil dari diskusi kalian presentasikan ya. Kalau presentasikan kemana? Kepada teman kelas kalian, kepada teman kelompok lain ya. Dari kelompok 1 mempresentasikan kepada kelompok 2, kelompok 2 mempresentasikan kepada kelompok 3, kelompok 3 mempresentasikan kepada kelompok 4, kelompok 4 mempresentasikan kepada kelompok 1. Bisa dipahami? Ya, temanya, materinya Pak, sesuai dengan materi yang sudah saya berikan, bisa disimak di situ. Kelompok 1 bagian apa, kelompok 2 bagian apa, kelompok 3 bagian apa, dan kelompok 4 bagian apa. Bisa dipahami? Ya, silakan dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis. Silakan giliran langkah berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada teman kelompok kalian. Ya, seperti materi yang sudah kalian diskusikan tadi, itu yang kalian presentasikan kepada kelompok teman kalian. Ya, bisa? Bisa. Dimulai dari sekarang. Ayo, silakan. Kelompok 1 ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3. Ya. Kelompok 3 kelompok 4 dan berikutnya kelompok 4 kelompok. Silakan bisa berdiri mempresentasikan kepada guru. Jadi yaumul mizan dan yaumul hisab, arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, yaumul mizan adalah hari timbangannya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima kejadian dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan ini disebut juga dengan yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing
berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia dan akan dihitungkan atau ditimbang bagi mereka. Yang ditimbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang ditimbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka yang yaitu neraka yang panas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 9. Manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzakh dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu berupa menuju akhirat atau aman pembatasan antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatan ketika menjalani kehidupan di dunia. Dalam agama kita mempercayai adanya malaikat Munkar dan Nakir, di mana tugas mereka menanyai roh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan. Amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat, mereka telah akhirat akan mendapatkan siksa yang amat berat. Di neraka sebagai balasannya atas perbuatan jahatnya itu. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditimpakan setelah dilakukan penimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya dengan berupa siksa di neraka. Ya, penampilan yang bagus sekali dari teman-teman kalian ya. Saya sudah mengamati bahwa sebenarnya cukup menarik sekali apa yang menjadi bahan diskusi kalian. Nah, setelah ini dari permasalahan dari video, dari materi atau dari pemaparan Bapak Guru sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang lebih pahami, silakan ditanyakan dari silakan. Ya, Nabil, silakan. Bagaimana jika seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Ada pertanyaan dari guru kalian, Pak, bagaimana jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Siti, bagus. Silakan dijawab. Orang tersebut akan dipukul oleh malaikat penjaga kubur dengan dada sampai dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jawabannya bagus sekali. Ya, jadi ketika kita tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka contoh pertanyaan pertama itu buka. Ya, siapa Tuhanmu? Ketika tidak bisa menjawab, maka akan langsung dipukul oleh malaikat penjaga kubur. Ya, kemudian ketika dipukul itu maka manusia itu akan hancur berkeping-keping, kemudian akan disatukan kembali, dikukuhkan kembali, berwujud manusia lagi, akan ditanyakan lagi buka, maka kalian tidak mampu menjawab lagi, maka akan dipukul lagi, begitu pun seterusnya sampai hancur berkeping, dijadikan satu lagi, hancur lagi berkeping, sampai kalian bisa mampu menjawabnya. Bagus sekali, ya. Nah, mungkin dari yang perempuan ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dalam latihan hisab, siapa yang akan disiplin hisab terlebih dahulu? Apakah kita akan bisa terakhirkan kita akan kemana kita? Ya, pertanyaan yang menantang buat kita ya. Mungkin ada yang bisa jawab. Pak, kita ini kan umatnya Nabi Muhammad, Nabi ke-25. Ya, apakah kita itu berada di antrian belakangan atau antrian pertama? Terus siapa yang dihisab pertama kali? Begitu ya, Mbak ya? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan Mbak Laila. Yang pertama adalah
Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian umat yang soleh dan saleh. Ya, jawabannya bagus sekali ya. Jadi ketika kita berada di antrian, ya antrian hisab, di mana di situ ada umat dari Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad. Siapa yang akan diatur pertama kali? Yang akan diatur pertama kali adalah umatnya Rasulullah. Ya, para pengikut Rasulullah. Ya. Namun yang jelas pertama kali adalah Rasulullah sendiri ya. Rasulullah SAW, kemudian baru umatnya yang soleha. Ya, kalau ada soleh pak, ya, sudah belakangan. Ya, yang soleh dulu, yang aman dari sebanyak, baru dia yang akan dihisab. Ya, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Ya, berarti paham semua yang anak ya? Ya. Nah, kalau sudah paham, berikut akan saya berikan LKPD. Kalian mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Ya, saya kasih waktu, kemudian nanti saya langsung dihubungkan. Silakan soal itu kalian kerjakan. Sebelumnya kalian tulis nama, kelas, nomor absen dan sebagainya ya. Kemudian kalian kerjakan. Setelah itu selesai langsung dikumpulkan. Bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan. Baik, sudah semua ya dikerjakan? Kalau sudah semua, silakan koordinatornya menjadi satu kemudian dikumpulkan di depan. Ya, silakan. Diambil satu-satu, kumpulkan di depan. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya simpulkan dulu apa yang menjadi materi kita dari tadi ya hingga detik ini tentang proses kehidupan manusia di alam akhirat. Ya, tadi sudah mendapat materi dari teman-temannya ya, bahwa dari hasil analisa, dari hasil mengamati video dan materi yang saya berikan sudah bisa dipresentasikan. Kemudian saya ambil kesimpulan bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak hanya cukup berakhir di dunia saja, namun setelah kita masuk di akhirat masih ada kehidupan berikutnya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan di yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan, dibangkitkan di manusia. Kemudian berikutnya di yaumul mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia dari zamannya Nabi Adam hingga zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari situ manusia akan diantarkan untuk menuju hisab, ya, namun sebelumnya ditimbang dulu di yaumul mizan. Setelah itu dihisab di yaumul hisab, di mana hisab itu adalah perhitungan segala amal perbuatan manusia selama dia hidup di dunia. Ya, berikut manusia mendapat tiket untuk menuju ke surga. Namun sebelum kita menuju ke surga, kita diiring oleh Allah menuju ke yaumul sirat atau jembatan sirat. Ya, untuk apa? Untuk melewati jembatan itu menuju ke yaumul jazaa, yaitu ke surga. Ya, kemudian baru dengan amal perbuatan kita yang baik kita akan masuk surga. Namun dengan amal perbuatan kita yang buruk maka kita akan masuk di neraka. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, tingkatkan amal ibadah kita agar
kita perjalanannya dari yang berbeza hingga yang berjazah itu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disyafaati oleh Rasulullah hingga kita menuju ke surganya Allah yang kita dapatkan. Ya, kita buat syafaatin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya, sekian dari saya atas materi kita hari ini. Jika masih ada sesuatu yang belum dipahami atau belum dimengerti, kita lanjutkan di materi berikutnya. Ya, kita saya berikan bocoran untuk materi berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, dalam artian apa yang kita dapatkan dengan kita beriman kepada hari akhir. Ya, itu pertemuan kita berikutnya, silakan dipelajari di rumah. Ya, nanti kita bertemu minggu depan dalam materi tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.